Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisaha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha husnul rafiq wal amanat tariq wal farja min kulli syiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami muliakan segenap segenap jajaran pengurus Masjid DKM Masjid Bait Ar-Rahman. Kita doakan semoga beliau-beliau pengurus-pengurus Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah limpahkan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya dunia akhirat, dan mudah-mudahan Allah wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang, dan nanti di akhirat dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jamaah yang pada malam hari ini hadir. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa karuniakan kepada kita umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang lancar, urusan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah gabulkan hajat-hajat kita dunia akhirat sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, di akhirat kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita lanjutkan pembahasan kitab adab Risalah Adab Sulukil Murid yang kemarin telah kita bahas tentang masalah sebagaimana pentingnya kita sebagai seorang manusia yang hidup di muka bumi ini untuk mempunyai satu guru. Ya, sangat penting, suatu guru ini penting buat kehidupan kita. Karena ilmu agama perlu ada namanya sanad. Nah, yang menyampaikan kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanad yang kalau kita ambil dari satu guru, guru tersebut ngambil dari gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak yang bersanad, kita cuma nemu aja, bisa datang doang, bisa baca doang di perpustakaan, itu belum dinyatakan sanad. Ya, yang dikatakan sanad itu yang benar-benar berguru, mempunyai syekh dalam hidupnya yang kita ambil manfaat untuk kehidupan kita, dari tingkah laku kita, dari segala macam tindak tanduk kita, kita nurut kepada guru kita tersebut, syekh kita. Nah, kemarin Imam Abdullah bin Al-Haddad menerangkan bahwa kita semestinya untuk selalu mengikuti apa-apa yang dikatakan oleh syekhnya, oleh guru kita. Karena guru ini yang menyampaikan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga, yang inayah, menjaga ini punya ilmu Rasulullah SAW dijaga. Kita sekarang sampai di akhir zaman, setelah Rasulullah diutus 1000 tahun lebih, kita bisa terus dapat itu bukan serta-merta. Memang Allah jamin, Allah yang jaga ini agama, tapi Allah kasih juga wakil-wakilnya, yaitu para ulama salafus saleh, para tabi'in, tabi'it tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, sampai kita nih ulama-ulama akhir zaman, ya, ulama-ulama mutaakhirin. Nah, mereka-mereka ini yang menyampaikan, yang bisa kita jadi ngerti, oh ternyata begini, baca Al-Quran begini, oh ternyata bahasa Arabnya begini, oh maksud perkataan ini, oh di kitab ini begitu. Kemarin dikasih contoh bahwa hati-hati kalau kita membaca-baca di kitab saya tanpa ada bimbingan seorang guru, seorang mursyid, seorang syekh. Kenapa? Pemahaman kita jauh dari Rasulullah. Kita bisa bilang, wah saya bisa dengan hadis, dengan Al-Quran. Kita baca, itu yang kumpulkan hadis aja siapa? Ulama-ulama yang hidup di era 600 Masehi. Sekarang 1400. Yang ada yang 800 Masehi, kitab-kitab mereka, ya.
Maksudnya apa? Nah, kalau mereka nggak mereka teruskan hadis Nabi, nggak ada kalangan Imam Bukhari, nggak ada kalangan Imam Malik, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Imam Hambal. Gimana kita bisa ketemu itu ilmu? Bahkan bisa-bisa kita nggak tahu itu baca bahasa Arab gimana. Ya, bahkan juga turun temurun ilmu makin sedikit. Dulu orang nggak pakai lagi harokat, kita sekarang pakai harokat komplit, masih juga nggak bisa baca. Orang dulu nggak pakai harokat, lebih dulu lagi, jangankan harokat, titik aja nggak ada. Ya, cuma tulisan wahzar, bingung, danya itu nggak ada titik, ya, nggak ada nuktahnya. Baca Quran nggak pakai nuktah orang dulu. Nah kita nggak, udah ada nuktah, udah ada harokat, tasydid, masih juga acak-acakan, belum semuanya bisa. Kenapa sebabnya? Karena kurangnya perhatian terhadap agama. Begitu juga kenapa orang-orang alim-alim, orang-orang yang ahli dalam ilmu agama juga nggak sembarangan. Yang ngomong sekarang nih aneh juga belum jadi ahli agama. Ya, kita sama-sama belajar semua. Kenapa? Ahli agama mereka udah ngerti semua ilmu-ilmu yang diketahui. Mereka-mereka itu dibimbing oleh satu syekh, atau bukan satu syekh, beberapa banyak guru. Setiap baca kitab datang satu syekh, tahu, oh makna pembahasannya seperti itu. Ya, itu ahli agama, bukannya ahli-ahli ilmu yang kayak sekarang baca-baca buku bisa ngerti, oh hadis pakaian seperti itu, oh dalam hadis pakaian Nabi kayak gitu, oh sholatnya Nabi, sifat sholatun Nabi ada. Oh begitu, nggak begitu, nggak seperti yang kamu pikirkan. Ada yang pas, tapi yang lebih banyaknya salah. Kenapa? Otodidak belajarnya. Kita juga belajar dokter, belajar insinyur, jadi pengusaha, semua ada step by stepnya. Ada tuh cara-cara tata caranya. Mesti kita pengalaman dari mentor atau dari profesor. Kalau kita baca doang, ya jadinya dokter gadungan, jadinya pengusaha-pengusahaan, jadinya bisnis-bisnisan. Begitu juga ilmu agama, dunia aja perlu sanad, apalagi akhirat. Jangan sampai kita belajar baca banyak, bagus. Karena perintah Allah lewat Rasulullah, Iqra pertama yang dikatakan oleh Allah. Ya, baca, bagus banyak baca, tapi jangan selalu kita ambil pemahaman itu dari akal kita saja. Perlu ada namanya guru yang menerangkan makna dari itu tersebut, dari penjabaran tersebut. Kayak misalkan mereka-mereka itu ada namanya tahapan-tahapan ketika memahami ilmu hadis. Ya, di kitab Mustalahul Hadis, mereka menerangkan tuh, memahaminya tuh mesti seperti apa, asbabul nuzul, asbabul wurudnya gimana, kenapa disebut seperti itu, kenapa bisa ada hadis kayak gini, apa makna, maksud maknanya. Itu ada karangan-karangan kitab-kitab ulama terdahulu yang kita belum nyampe. Kalau kita baca konteks hadisnya doang, nggak bakal nyampe pemahaman yang benar. Perlu pendalaman lagi. Kenapa? Karena itulah sifatnya Rasulullah. Itu adalah karamah mukjizatnya Rasulullah yang Allah lebihkan dari nabi-nabi yang lain. Apa? Mempunyai mukjizat jam'ul jawami'. Apa jam'ul jawami'? Tuh, kalamnya Rasulullah itu mengandung makna-makna yang banyak. Kalau kita ngomong segini, ya ini yang pemahaman kita. Rasulullah ngomong begini, maknanya luas. Kayak makna Al-Quran. Gimana kita maknanya Al-Quran? Sempit? Enggak, luas, banyak tafsiran. Tafsirnya ratusan. Setiap tafsir macem-macem, nggak sama. Begitu juga hadis. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena sungguhnya Allah bilang, kami wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tuh berbicara enggak dengan nafsunya, tapi wahyu yang kami ilhamkan kepadanya sehingga dia berucap. Maka itu mukjizat terbesar. Kalau kita konteks hadis kita maknai sepotong aja kayak begitu, nggak ketemu. Oh, sifat sholat Nabi begini dalam Imam Bukhari.
Nggak bisa langsung kayak begitu. Wah, rapat. Oh, Nabi katanya kalau kainnya menjulur dikatakan sombong, dikatakan haram, mesti di betis. Bener, konteksnya bener, pemahamannya gimana ya, lihat asbabul wurud, lihat perkataan para sahabat, lihat para perkataan tabi'in. Oh, konteks hadis yang Rasulullah bilang ini mengandung jam'ul jawame, luas maknanya, mengartikan apa, lebih ke hindari kesombongan. Di zaman itu, di zaman Nabi, ini ulama yang ngomong. Di zaman itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, ini gimana ya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ente kata Rasulullah jangan pakai sarung terjulur ke bawah, itu sombong. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang dikatakan sombong itu, apa yang dilarang itu sombong, bukan menjulurnya kain. Tuh, sahabat memaknainya seperti itu. Ya, dalam artian ayo boleh pakai celana nyingkrang, celana yang itu sunnah, yang menjulur juga silahkan. Hati-hati ada unsur sombong. Mau yang menjulur awas sombong, mau yang setengah betis awas, hati-hati ada unsur sombong. Kenapa yang iktina Rasulullah katakan itu sombong? Kenapa Rasulullah katakan itu? Karena orang-orang jahiliyah terdahulu memanjangkan bajunya sampai ke bawah itu untuk nampakin dirinya, buat sombong bahwa dia orang kaya. Kalau naik secingkrang, sebetis, dibilangnya orang miskin, kurang bahan. Maka Rasulullah bilang, awas yang menjulurkan kainnya bersifat sombong, mereka di neraka, kata Rasulullah. Abdullah bin Abbas bilang, ente pakai nggak jadi masalah. Kenapa? Islam sekarang udah nggak berpakaian seperti jahiliyah. Ya, nggak dilihat lagi. Oh, kalau celananya nyingkrang berarti miskin. Kalau panjang kaya. Enggak. Karena itina Rasulullah mengharamkan itu, ngancem itu karena ada unsur sombong. Tuh kan enak kalau kayak begitu. Nggak ada lagi perdebatan yang menghujat kaum cingkrang-cingkrang, yang mau nggak pakai cingkrang juga sunnah. Kenapa? Abdullah bin Abbas juga nggak pakai yang cingkrang, yang lain juga. Jadi bukannya apa namanya keharusan atau satu jalur Rasulullah itu doang, enggak. Bahkan Rasulullah juga ada waktunya marah, ada waktunya lembut. Kapan? Ketika waktu lembut, Rasulullah sebelum hijrah nggak ada pembalasan dendam, dicaci Rasulullah sabar, dihina Rasulullah sabar. Kenapa? Karena memang udah itu sifatnya, amar ma'ruf sabar dulu, rahmatan lil alamin. Ya, perbedaan nih orang-orang kadang kita begitu. Ah, saya nggak seneng, saya demennya mah yang wah semangat marah-marah. Ah, saya nggak demen yang marah-marah, nggak demen ngomongnya marah-marah, masa ngaci maki. Semuanya sama. Rasulullah juga sama ketika di Madinah, Rasulullah pegang puncak kekuasaan. Ya, di Madinah Rasulullah pegang itu panji penguasaan dalam kota Madinah. Apa yang Rasulullah lakukan? Kasih pajak mereka-mereka yang nggak nurut. Ada yang menghina, utus bala tentara supaya langsung memberantasnya. Ada orang Yahudi buta, kerjanya memfitnah orang, gembar-gembor. Ayo kita gempur Muhammad pembohong. Ayo siapin perang. Kata Rasulullah, datangin bala tentara, utus bala tentara. Sebelum dia bikin tentara, kita hancurin dulu. Orang buta, Yahudi udah tua. Kalau pemikiran kita, ya Allah kesian deh, udah tua, Yahudi. Ya, dan memang terjadi ketika di Mekah Rasulullah begitu, maafin. Nggak apa-apa, lagi sholat ditimpain kotoran, Rasulullah kagak marah. Nah, yang hati-hati di kita, kalau kita nggak mempunyai ilmu yang punya sanad guru yang baik, akhirnya tadi jomplang. Karena kita senangnya Rasulullah lembut, sama yang caci maki, yang nahi mungkar keras, kita nggak senang. Padahal itu termasuk cara dakwahnya Rasulullah ketika udah di Madinah. Kalau kita mau ikutin cara Rasulullah di Mekah, nggak apa-apa. Jangankan cuma cari cara pakaian, cara dakwah aja boleh nih, pemikiran luas. Ya, tuh cari guru-guru yang seperti itu, pemikiran luas yang telah mengetahui maknanya, tahu makna-makna kandungan hadis Nabi, nggak sembarangan ambil-ambil ayat potongan Al-Quran,
hadis-hadis Nabi untuk menjatuhkan yang lainnya, menghukumi yang lainnya, menyalahkan yang lainnya. Enggak, santai aja. Ya. Kenapa? Karena paham makna tersebut apa. Udah dipelajari, oh ternyata maknanya begini. Kenapa? Abdullah bin Abbas, Rasulullah langsung yang doakan dia. Ya. Rasulullah bilang alim ta'wil, ya. Allah jadikan mudah-mudahan engkau orang-orang yang ahli ilmu dan mengetahui takwil makna. Ngatain berkata apa tentang hadis tersebut? Yang ditakutkan itu unsur sombongnya. Jadi santai kita ngarepin orang-orang, hati-hati. Ya, kita yang melaksanakan sunnah, celana cingkrang juga hati-hati. Kenapa? Kalau ada sombongnya nanti juga jadi bahaya. Kenapa? Intinya itu melarang kesombongan. Ya, yang penting aurat tertutup, pakaian yang rapi ke dalam masjid, yang wangi. Ya, ingin hadir hati kita kepada Allah, ingin beribadah tulus kepada Allah, nggak pengen lihat orang. Kalau akhirnya nanti dengan sebab begitu, akhirnya jadi ujung-ujungnya nggak ikhlas, datang ke mana, ke masjid, mau lihat, aneh paling sunnah, aneh yang paling sunnah, aneh yang paling duluan. Kalau cuman hadir, ya Allah, niat cari ridhonya Allah, nggak peduli mau perlihat penilaian orang mau lihat kita apa, orang mau nilai kita gimana, nggak peduli. Karena apa? Yang saya cari nilainya Allah, bukan nilai orang. Ya. Nah, kemudian itulah kalau kita mempunyai guru yang menjelaskan kepada kita tentang makna-makna yang luas, karena Rasulullah tadi termasuk cirinya itu punya jamul jawami. Nah, guru-guru mereka, syekh, ulama-ulama yang sudah memahami itu semua, ya, mereka itu kita jadikan pegangan. Dan hati-hati kita dari mencari guru-guru yang dengan karamah, yang bisa jalan di atas air, yang bisa ngirim orang dengan sesuatu, bisa ngasih tahu, wah itu di rumahnya dia ada si fulan, ya. Atau walhasil kayak orang sekarang, ahli-ahli orang pinter lah bahasa sekarangnya. Kenapa? Karena wa bi khawati fa innal ghaiba la ya'lamuhu illallah. Karena sesungguhnya nggak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan juga kita juga mencari guru-guru yang mempunyai karamah, menunjukkan kehebatan-kehebatan, ya. Karena ghayatul wali ayyutriyallahu ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ahyan. Karena Allah saja ngasih keutamaan, kehebatan kepada kekasihnya, orang-orang yang bertakwa, yang hari-harinya ibadah sama Allah, cari pahala, cari derajat. Nggak ada waktu sibuk buat mereka. Sibuknya mereka apa? Ya wirid. Sibuknya mereka apa? Ibadah, amal soleh. Sibuknya mereka apa? Sholawat. Sibuknya mereka apa? Sholat. Nganggurnya kita nih, bib, aneh banyak waktu kosong. Ya, waktu kosong kita banyak. Nah mereka waktu kosong mereka diisi ya buat sholat, buat zikir. Nah, yang begitu aja Allah kasih di cuman beberapa tempat doang. Bukan yang kemauannya dia. Orang-orang yang udah Allah cap sebagai kekasihnya, Allah kasih kelebihan tersebut aja Allah tentukan. Ini waktunya. Belum waktunya, ntar dulu. Kenapa? Jadi nggak sembarangan. Wah, udah takwa. Nanti orang bertakwa pengennya apa? Nyari karomah. Ane pengen ngejaga diri, nggak mau maksiat, nggak mau, supaya apa? Supaya nanti ane mata ane bisa ngeliat. Basirah ane terbuka. Bisa kasyaf bahasanya. Kasyaf itu nggak dicari, ya. Nah itu jadi sebagian wali saja kebukanya kadang-kadang tiba-tiba nih pas bener ngelihat si fulan, oh ini ada masalah nih, Allah bukain tuh. Di waktu lain nggak kebuka, ya. Jangan malah yang santai jawab, ente mau tanya sama siapa, sama aneh, wih nanya hebat banget, udah kayak paling tahu masalah gaib. Oh dia, Anda tahu orangnya gini-gini, wis jago banget, hati-hati. Kalau nyari yang kayak begitu, hati-hati, jangan.
Wa rubbama dakhala al-murid ala syaihi yatlubu minhu an yukashifahu bi khatirihi fala yukashifu wa huwa muttalin alayhi wa mukashifun bihi siyanatan lisirri wa sitran lil hal. Fa innahum radhiyallahu anhum ahrasun nas ala kitmani asrar wa ab'aduhum an tazahur bil karamat wal khawariq wa mukkinu minha wa surrifu fiha. Kadang terjadi ya, seorang murid datang kepada seorang syekh nyari apa sih kehebatan syekhnya, ya. Tapi syekhnya nggak nampakin kehebatan syekh gurunya, kehebatan dirinya. Maksudnya apa? Ketika kita nyari seorang guru, cuman pengen lihat kehebatan guru kita. Nah, kadang guru tersebut punya feeling, oh ini orang cuman mau tahu ilmu saja, saya mau ngetes doang. Oh ya udah, kalau dia ngetes, ya udah, biar kalau ada dia, lupa deh gurunya ngonjor, ngomongnya ngasal, seenaknya dia. Kenapa? Feeling, karena nih orang cuma mau ngetes doang, nggak mau bener-bener menyerahkan dirinya sebagai seorang murid. Pengen cuma tahu saya hebatnya doang, pengen tahu nih, lagi ngomong begini dengerin. Akhirnya gurunya malah nggak ngasih aja, aneh nggak nurut deh, aneh ngomongnya jadi kayak orang-orang biasa, nampakin basyariahnya. Nah, karena mereka orang-orang soleh, syekh, seorang guru yang sejati itu menyembunyikan dirinya, nggak mau nampakin kehebatannya. Ya Allah, jaga ya Allah, jangan sampai Anda punya kehebatan yang engkau lagi buka ini orang tahu. Mereka orang-orang wali, orang-orang soleh terdahulu punya juga kawan-kawan dekatnya. Ketika Allah bukakan, mereka ngelihat. Setelah terlihat, kasih pesan, jangan ente kasih tahu, jangan ente sebarin ya, kecuali kalau yang udah meninggal. Ngasih pesan. Meninggal, malah nyarinya kita yang salah sebenarnya. Jangan, maksudnya nih Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan pesan buat kita yang sebagai seorang murid cari guru yang pengen tahu hebatnya doang. Enggak. Cari guru tuh benar-benar yang emang benar-benar dia ini jelas sanad gurunya, keilmuannya, pemahamannya tentang masalah segala macam segala macam bidangnya dalam ilmu syariat dia udah pahami. Jelas belajarnya di mana. Nggak usah cari kehebatannya apa, kelebihan yang Allah berikan. Tuh, kalau kita mau jadi murid sejati. Kenapa tadi kalau mau guru yang sejati yang udah seperti itu Allah kasih kelebihan, dia itu menjaga, karena mereka sangat ingin menyembunyikan kehebatan-kehebatannya. Kenapa? Karena guru sejati termasuk cirinya adalah ab'aduhum anit tadhahur bil karamat wal khawariq. Paling kagak mau terkenal sebab karamah, sebab khawarik. Khawarik itu hal-hal yang di luar akal, di luar logika. Di luar logika, kita perjalanan dari sini ke Mekah ya mungkin sebulan, misalkan gitu, zaman dulu perahu layar. Nah mereka ini ada di sini, orang yang di sana ngelihat mereka ada. Ya, ini bukan kisah-kisah yang kufarat, bukan. Ada jelas ceritanya, ya, disalin dalam kitab-kitab orang-orang soleh terdahulu. Yang ceritanya Ibnu Mubarak nggak jadi berjalan ke haji, dikasih mabrur ya, dikasih hajjun mabrur ya, diselamatin juga. Bingung lah, aneh nggak berangkat haji, kok diucapin haji? Nah itu dia, karena apa? Karena mereka itu punya kelebihan, Allah kasih kelebihan yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran kita yang biasa. Itu namanya khawarik. Nah orang-orang wali-wali Allah, orang-orang soleh itu paling nggak mau mereka terkenal karena dia Masya Allah itu karamahnya, Masya Allah itu wah hebatnya. Nggak mau, kecuali setelah meninggal dunia. Kenapa? Banyak sekarang Ibnu Mubarak kisahnya sampai sekarang. Banyak wali-wali yang di tanah Jawa kita dengar kisahnya sekarang. Dulu nggak ada yang tahu, hidupnya dimusuhin, rumahnya kecil, mobil nggak ada. Kenapa? Memang bukan tujuannya dunia.
Kalaupun dapat pesan jangan kasih tahu. Kalau nanti udah meninggal terserah. Kenapa? Ketika hidup nggak mau terkenal karena karomahnya yang hebat. Wa in mukinu minha, walaupun udah nggak ada yang bisa kontrol. Maksudnya apa? Kadang ya udah karomahnya udah keluar terus. Wasurrifu fiha, dan Allah udah kasih terus. Apa yang dikabulin, apa yang dipengenin, Allah kabulin. Orang datang ke dia minta hajat biar jadi hebat dalam karir, doain jadi. Minta doain anaknya lagi sakit, didoain sembuh. Didoain anaknya biar pinter, tadinya kurang dalam pemikiran, didoain jadi hebat, cerdas. Tapi mereka nggak pengen itu semua. Ya, nah makanya kita sebagai seorang murid jangan sampai mencari guru yang kayak begitu, karena kita juga tertipu. Ayo cari guru, akhirnya cari yang hebat. Hebatnya dalam artian nunjukin karomah aneh hebat, wah ngasih unjuk, enggak. Yang hebat itu malah yang nyembunyiin, yang ngasih tahu bahwa saya juga manusia. Sehingga apa? Ayo kalau ente mau menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dengan cara istiqamah. Kenapa tadi khairun min alfi karomah? Karomah ini nggak ada artinya. Pahalanya di dunia, di akhirat dapat. Mendingan simpan karomah buat nanti bakal kita di akhirat. Wa aksarul karamat al-waqi'ah minal awliya wa qad biduni ihtiyarihim wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalik yusuna man dhahara lahu ay yuhadditha bihi hatta yakhruju min ad-dunya. Rubama adharu minha syai'an ikhtiyaran lil maslahat tazid ala maslahati sitr. Kebanyakan karamah. Nah, jadi jangan salahin juga, karamah itu ada, kemarin juga Anda sebutkan, ada mukjizat, ada karamah, ada namanya istidraj, ada namanya ihanah. Ihana, istidraj, ini dua-duanya buat yang nggak benar. Karamah dan mukjizat buat orang-orang pilihan Allah. Mukjizat buat para nabinya, karamah buat para kekasihnya wali Allah. Ihana buat orang-orang yang Allah benci, yang Allah benar-benar murkain, yang udah nggak ada tedeng aling-aling. Ya, dalam artian bahasa gampangnya nggak ada, udah ampun-ampunan Allah bencinya sama dia. Ihanah namanya. Kenapa? Karena dia bilang, mudah-mudahan sumur ente jadi subur, sumurnya dikering. Itu namanya ihanah tuh. Terakhir istidraj. Nah, ini yang terjadi bagi orang-orang yang Allah berikan kepada dia kelalaian, kenikmatan-kenikmatan, bisa ngomong bener tapi makin jauh kepada Allah, nggak makin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya apa? Yakinilah bahwa ada namanya karamah, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih dari kekasihnya. Kenapa? Sebab keistiqomahan yang sudah dilakukan oleh hamba tersebut dalam ibadah, beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati terhadap istidraj, mirip dengan karamah. Ya. Allah kasih tapi nggak makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karamah terjadi kepada aulia-aulia ini terjadi bukan dia kepinginan dia, bukan. Nah, kemudian kalaupun wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalik, kalaupun kejadian tadi mereka berwasiat kepada orang yang ngelihat, jangan dikasih tahu sampai kalian yakhruju minad dunya, sampai nanti mereka wali-wali Allah tersebut atau yang sahibul karamah meninggal dunia. Atau kadang terjadi mereka menampakkan karamah, ya, namanya kekasih Allah, kadang minta jatah sama Allah. Ya, ente baca sendiri bab pertama kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, ya, yang di situ menceritakan tentang orang-orang yang bertawassul, yang meminta hajat dengan perantara amal solehnya. Yang ketika orang ditutupi goa, dimasuk goa ketutupan batu besar. Ada 3 orang minta, ya Allah, amal saya dulu seperti ini, bukakan ya Allah. Geser sedikit, tapi tutup lagi. Ada, ente baca. Mereka juga sama,
minta jatah, ya Allah, dengan amal soleh saya, gak boleh doa hajat saya. Kadang mereka menampakkan itu semua, mereka ikhtiaran limaslahatin tazidu ala maslahatis sitr. Ya, mereka itu menampakkan kadang dari karamah-karamah, mereka itu memilih karena mencari kemaslahatan yang menambahkan kemaslahatan dari tertutupnya karamah tersebut. Ya, maksudnya gimana? Misalkan ada satu wali, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai karamah. Kadang ditampakkan kepada kita karamah tersebut supaya lebih tertutup lagi. Ya, misalkan ada dulu terjadi karamat Empang Bogor, ya, dihujat sama salah satu muhibbinnya, salah satu mulazim, sama salah satu pendengarnya. Wah, masa Habib Empang Bogor, Abdullah bin Muhsin Al-Attas, terakhir nggak pernah sholat Jumat. Orang-orang kok pada kagak berani ngeliat ya, kok nggak berani negor ya. Datanglah ini orang ke Bogor, negor Habib Abdullah bin Muhsin, ya Habib, antum ini Habib, antum ini terkenal sebagai walinya Allah, berjuang untuk kemerdekaan melawan penjajah, ibadah kepada Allah, ngajak orang seluruh umat manusia untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai ridhonya Rasulullah. Yang engkau lakukan semuanya sunnah-sunnah, kalam-kalam kamu yang engkau berikan nasihat-nasihat adalah semuanya nasihat. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, kesunahan Rasulullah engkau pakai. Kok nggak sholat Jumat ya Habib? Anda dengar antum nggak pernah sholat Jumat. Kaget Habib Abdullah bin Muhsin. Oh, ente tahu. Karena tahu jangan ntar akhirnya jadi bahaya, datanglah Habib Abdullah bin Muhsin bawa ini orang ke masjid. Habib Abdullah bin Muhsin usap muka itu orang, tas. Apa yang terjadi? Itu orang ngeliat manusia, badannya manusia, kepalanya ular, kepalanya serigala. Ya, kalau orang sekarang mikirnya ini cerita-ceritaan lagi nih. Terserah, itu yang kami yakinin dari para wali-walinya Allah. Kenapa? Dan mereka memang mempunyai karamah. Kita yakin ada karamah. Dan mereka Habib Abdullah bin Muhsin termasuk salah satunya adalah walinya Allah. Kenapa? Hidupnya lihat untuk jalan khair semuanya, hartanya, keturunannya, semuanya hidupnya buat umat Rasulullah, untuk ibadah, untuk umat Islam, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibuka sama dia itu orang, diusap, yang terjadi seperti itu, kaget, teriak-teriak, bingung. Ditutup lagi sama Abdullah bin Muhsin, diusap mukanya. Kata Habib Abdullah, apa? Nih, ente enak, ane bisa tutup, ente bisa ane buka, ane tutup. Kalau ane udah nggak tertutup, udah kebuka, yang ane lihat sekarang kayak begitu. Ya. Dan mereka mempunyai dalil. Dan mereka ini ahli ilmu, bukan cuma ahli taat, ahli ibadah, ahli sunnah, ahli dalam bertahajud, ahli puasa sunnah. Enggak. Mereka ini menguasai fan-fan ilmu, bukan aja hanya satu mazhab. Mereka menguasai 4 mazhab. Mereka menghafal kutubus sittah. Kita Arba'in Nawawi aja belum tentu santri. Mereka kutubus sittah. Kutubus sittah apa? Sunnah yang 6, hadis yang 6 yang dinyatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai pedoman. Namanya kutubus sittah. Yaitu Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hanbal, terus Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, dan Ibnu Majah. Satu kutubnya aja, hadisnya itu jilidnya bisa puluhan. Satu kutub, satu dari satu imam tersebut, satu kutubnya aja, satu kitabnya aja, puluhan jilid. 6 kutubus sittah mereka hafal. Jadi mereka udah ahli ilmu sebelum mereka menjadi walinya Allah, menghabiskan masa mudanya untuk nyari ilmu puluhan tahun, menghafalnya kutubus sittah, 4 mazhab dikuasain. Oh, kalau takbirnya Imam mazhab Syafi'i begini, baca bismillahnya kenceng. Oh, kalau yang lain kayak begini, paham semuanya. Makanya ketika nih, kenapa
aneh ada makdur, aneh jadi diuzur, masuk uzur. Kenapa? Karena aneh kayak begitu. Yang aneh rasakan sekarang, yang aneh alami, mata aneh terhijab buka, nggak bisa ditutup. Nah, aneh termasuk orang yang makdur lewat pendapat mazhab. Kalau kita madhab Syafi'i aja belum kita kuasain, jauh. Nah itulah tadi mereka tampakkan karomahnya buat tutupin deh, biar ente tahu, jangan ente ngomongin ya. Tuh. Jadi kadang terjadi, tapi karena untuk kemaslahatan yang lebih menjaga dirinya dari tersohor sebab karomah. Wa'lam anna Syekhal Kamil walladhi yufiduhu bihimmatihi wa fi'lihi wa qawlihi wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi wa in kana al-murid ba'idan an syekhi min haitsul makan falyatlub minhu isyaratan kulliyah fi ma yati min amrihi wa yatruk. Dan ketahuilah sesungguhnya guru yang sempurna, guru sejati itu adalah yang memberikan kepada kita manfaat, yang memberikan kepada kita faedah dengan himmahnya, dengan dorongan hatinya, kekuatan semangatnya, lewat kata-katanya, lewat perilakunya, yang menjaga ketika dia tidak ada ataupun dia ada. Dari sekedar jauhnya sebagai seorang murid dari segi tempatnya, maka kalau seorang murid jauh tempatnya dari seorang guru sejati tersebut, maka hendaknya meminta kepada guru tersebut isyarah, selalu minta pendapat kepadanya. Aneh mau kerja nih di sini, Syekh. Gimana kira-kira? Kerjaannya apa? Ya, enggak sih, aman. Aneh di bank. Oh, jangan. Di bank begini-begini. Ikutin. Oh, di sini misalkan yang jelas-jelas halal. Tapi ente kan punya kelebihan lebih. Ente punya skill lebih daripada kerjaan itu. Coba ente tak cari lagi yang lebih. Atau mungkin kebalikan. Udah cukup. Ente gonaah dari pekerjaan itu juga udah cukup, ya kira-kira seperti itu. Kita ikutin, ya. Isyaratan kulian fi mayati min amrihi wa yatruk. Yang dia suruh atau yang mesti kita tinggalin. Wa adharu syai'in 'alal murid taghayyuru qalbi syaikhihi 'alaihi walau ijtama 'ala islahi ba'da dzalika masyayikhul masyriqi wal maghrib. Lam yastati'u illa ay yarda anhu syaikhuh. Nah, yang paling bahaya sebagai murid kalau hati gurunya udah berubah. Gurunya udah cinta sama dia, kita bikin jadi berubah. Kita nggak izin sama dia, kita mendurhakai dia. Disuruh jangan ngente kerja di sini ya, ini haram kerjaannya, kita durhakain. Tolong ente jaga sunnah, jangan ente tinggalin, kita ngelanggar. Guru tahu nih. Guru berubah ya, udah susah deh buat dia. Ini yang paling berbahaya sebagai murid kita nih, santri yang udah punya guru, udah punya mursyid. Hati guru kita udah masa bodoh, udah deh, dia udah bukan anak-anak sebagai murid. Allah, itu yang paling berbahaya sebagai murid, sebagai jadi murid. Kalau udah gurunya begitu, walaupun kita udah keliling dunia, berguru sama guru-guru di seluruh dunia, udah minta doa supaya kita bisa diredoin. Kalau guru kita nggak redho, sampai kapanpun kita bahaya, nggak manfaat ilmu kita. Na'udzubillah min dzalik. Kayak kita santri, jangan sampai ngerokok misalkan. Kita ngerokok, tahu guru kita, udah deh terserah, aneh keluarin ente dari. Nah, yang kayak begitu bahaya. Dikeluarin alat pondok pesantren. Kalau anak-anak kita punya anak, dididik biar di pesantren nurut. Jangan sampai ada keluar dari pesantren karena dikeluarin. Kalau dikeluarin dari sekolah doang nggak ada urusan. Manfaat mudaratnya cuma di dunia. Ya udah deh, timbang guru doang yang ngajarin matematika. Tapi kalau yang mengusir, ngeluarin guru agama, mudaratnya sampai akhirat nanti. Kenapa? Tadi masyaikhul bilad semuanya, seluruh dunia, kita udah jadi muridnya. Satu guru tadi dia nggak redho sama kita karena tadi
gue suruh dia cuma nggak sholat, jangan sampai ngerokok. Gue suruh dia jangan sampai berbuat minuman keras, jangan sampai nyicipin sedikit aja minuman keras. Dia minum, aneh nggak mau tanggung jawab urusan dia. Tuh yang berbahaya. Kayak ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Khalid. Ketika Sayyidina Khalid membunuh orang karena merasa dia takut, bukan niat. Kata Rasulullah, ente udah belah ya Khalid, ente belah dadanya. Ente bilang dia bersyahadat karena takut dibunuh, bukan kan ente udah belah. Kata Rasulullah, aneh nggak tanggung tuh urusan itu. Tuh yang serem. Ya, yang lain itu ulama, kepintaran ulama dalam memaknai ucapan Rasulullah seperti itu dalamnya. Sampai-sampai apa? Bahwa menyatakan, oh berarti kalamnya Rasulullah yang seperti ini, berarti amalan-amalan sahabat yang salah. Ada yang salah mungkin sahabat, karena sahabat manusia seperti biasa. Rasulullah masih bisa nge-backup. Kenapa? Loh kok Rasulullah bilang di kasusnya Khalid, ada nggak tanggung jawab ya Khalid? Berarti kalau bukan perkara tersebut, Rasulullah masih tanggung jawab. Paham? Tuh pemahaman ulama. Maksudnya apa? Berarti mereka sahabat, jangan kita ulik lagi keburukannya atau kesalahannya. Kenapa? Itu tanggungan Rasulullah. Kecuali yang Rasulullah jelaskan seperti perkaranya Khalid. Begitu juga kita sebagai murid, jangan sampai semua kita punya diri dimasak bodohin sama guru kita, sampai-sampai kita menjadi orang-orang yang merugi sebab diridai oleh guru kita. Wa alam annahu yanbaghi lil murid alladhi yatlubu shaykhan alla yuhkima fi nafsihi kullu man yatlubu bil masyayikh wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Waktu bangkit jiwaku